Turunnya Nabi Isa alaihissalam, cahaya penentu akhir fitnah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat bumi berada dalam ketakutan terdalamnya, ketika Dajjal telah menyebarkan tipu daya, hingga manusia bingung membedakan antara cahaya dan kegelapan. Di saat itu pula, langit bersiap menyaksikan peristiwa paling agung sejak penciptaan manusia. Awan-awan terbelah, cahaya turun dari langit, laksana permata yang memecah kegelapan. Para malaikat mengiringi turunnya seorang nabi mulia yang sejak dahulu Allah janjikan sebagai penolong umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Dialah Nabi Isa alaihissalam yang turun bukan sebagai pembawa syariat baru, melainkan sebagai peneguh kebenaran, pemecah fitnah, dan penghancur kezaliman terbesar yang pernah ada, yaitu Dajjal. Dalam episode ke-6 ini, kita akan menyaksikan bagaimana turunnya Nabi Isa alaihissalam mengubah jalannya sejarah, meneguhkan barisan Imam Mahdi, dan membuka babak akhir bagi sang pendusta besar. Tetap bersama kami di Cahaya Hikmah Santri Deso, tempat kisah-kisah akhir zaman dituturkan dengan lembut, penuh makna, dan menyejukkan hati. Mari kita mulai perjalanan agung ini. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai. Ada beberapa jawaban yang bisa menjelaskan alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Berikut ini selengkapnya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebenaran agama Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah atau upeti, karena kafir dini sudah tidak ada lagi. Semuanya muslim, akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam." Hadis riwayat Bukhari. 2. Membuktikan Nabi Isa masih hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 artinya, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam." Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang dimiripkan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa, ayat ke-157, 3, menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat As-Saf, ayat 6, artinya, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Quran Surat As-Saff, ayat ke-6. 4. Telah dekat ajal Nabi Isa alaihissalam. Ada yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah meninggal dunia. Kenyataannya Nabi Isa akan wafat setelah mengerjakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membunuh Dajjal. Pada akhirnya, Nabi Isa alaihissalam akan mengalami kematian seperti dialami manusia lainnya. Akan tetapi, meninggalnya Nabi Isa sesudah membunuh Dajjal, dan beliau akan menegakkan keadilan bersama seluruh umat Islam di seluruh dunia. Lamanya Nabi Isa alaihissalam tinggal di bumi adalah selama 40 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Hadis riwayat Ahmad Ibn Hibban dalam kitab Sahih Mawaridud Zaman dari Aisyah. Kata Imam Al-Haytami, hadis ini rawi-rawinya syahih. Lihat kitab Majmu' Zawaid dan Kisatut Dajjal, halaman ke-60. Kisah Dajjal yang akan dibunuh Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman. Dilansir dari buku Tanda-tandanya Kiamat, menurut Islam, Kristen dan Yahudi yang ditulis oleh Mansur Abdul Hakim, dalam hadis Rasulullah SAW, disebutkan bahwasanya Dajjal akan mengelilingi seluruh lokasi di muka bumi. Namun, ada pengecualian di beberapa tempat. Dajjal disebut akan menawarkan kenikmatan kepada manusia yang kala itu tengah ditimpa kesulitan besar. Kondisi saat itu akan terjadi kekeringan,
kekurangan makanan dan sebagainya. Pada waktu itulah Dajjal muncul untuk memberi kesenangan yang semu, kesenangan palsu, di mana itu membuat banyak yang iman dan takwanya lemah, menjadi tergiur dan jadi pengikut Dajjal. Peperangan antara kaum muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Dajjal beserta pasukannya akan meletus. Namun itu semua tak akan bertahan lama, sebab Dajjal akan ditumpas oleh Nabi Isa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan takdirkan untuk melawannya di akhir zaman. Sesuai dalam hadits dari An-Nawas bin Samin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, artinya, dalam situasi seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di menara putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelupkan ke minyak zakfaran sambil berpegangan pada sayap dua orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau napasnya pasti mati, dan napasnya mencapai jarak sejauh mata memandang. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukannya di Bablut. Di sana dia membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Kisah terbunuhnya Dajjal. Dalam hadis perihal Dajjal yang dikalahkan oleh Isa alaihissalam, telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan dalam sejumlah hadis. Berikut sabdanya yang dilansir dari buku Tanda-Tanda Kiamat Kubro dari Abu Umamah dengan sanad sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, dan pemimpin kalian Imam Mahdi adalah seorang yang soleh. Setelah imam solat datang untuk menunaikan solat subuh bersama umat Islam, tiba-tiba Nabi Isa putra Maryam turun pada waktu subuh. Kemudian sang imam solat yang sudah siap tadi mundur perlahan untuk mempersilahkan Nabi Isa alaihissalam menjadi imam solat. Lalu kedua tangan Nabi Isa memegang kedua bahu sang imam tadi, sambil berkata, majulah dan solatlah bersama mereka, sebab mereka berimam untukmu. Lalu sang imam solat bersama mereka. Setelah solat selesai, Nabi Isa berkata, bukalah pintu. Pintu pun dibuka, dan di balik pintu ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi, semuanya menghunus pedang. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dia pun meleleh sebagaimana melelehnya garam dalam air. Ia pun lari, tetapi terkejar. Ketika sampai di pintu sebelah timur, ia pun dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Maka tak satu pun dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa memberitahu tentang keberadaan orang-orang Yahudi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat mereka mampu berbicara, baik batu, pepohonan, tembok pembatas, maupun binatang melata, kecuali pohon garkat, nama pohon orang Yahudi yang memang tidak mampu berbicara, sebab ia termasuk pohon orang-orang Yahudi. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi akan mampu mengatakan, wahai hamba Allah, di sini ada orang Yahudi, bunuhlah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Hakim. Dalam riwayat lain dari Ibnu Asakir, yang dikutip dari buku Tanda-Tanda Kiamat, menurut Islam, Kristen, dan Yahudi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ketika malam yang gelap menyelimuti bumi kaum mukminin saling berkata satu sama lain, apalagi yang kalian tunggu untuk menyusul saudara-saudara kalian menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mempunyai kelebihan makanan, hendaknya memberikannya kepada saudaranya. Solatlah hingga fajar terbit, lalu segera tunaikan solat subuh. Setelah itu, serbulah musuh kalian raih mati syahid atau kemenangan. Lalu datanglah malam yang pekat, sehingga seseorang tidak dapat melihat tangannya sendiri. Saat itulah Nabi Isa bin Maryam turun. Ketika tiba-tiba muncul seorang lelaki berbaju besi, orang-orang bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Isa putra Maryam, Nabi saya alaihissalam. Lalu menyeru kaum muslimin, wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk keluar menyerbu si pendusta jahat itu? Orang-orang berkata ini adalah jin. Mereka pun berlarian. Ternyata mereka berhadapan dengan Nabi Isa bin Maryam. Kemudian ketika sholat dilaksanakan, Nabi Isa alaihissalam diminta menjadi imam. Tapi dia berkata, biar imam kalian saja yang maju dan mengimami kalian. Serangan kaum muslimin terhadap Dajjal setelah melaksanakan sholat subuh, kaum muslimin menyerbu Dajjal. Melihat itu, si pendusta terbesar ini mencair seperti garam yang larut di dalam air. Nabi Isa alaihissalam mengejarnya lalu membunuhnya. Bahkan pohon dan bebatuan pun memanggil-manggil, wahai ruh Allah,
Ini ada orang Yahudi bersembunyi di sini. Tidak ada seorang pun yang dahulu mengikuti Dajjal yang tidak dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kondisi dunia dan kaum muslim setelah terbunuhnya Dajjal amatlah damai dan makmur. Hanya saja setelah 7 tahun kondisi kembali bergolak setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Yajuj dan Majuj. Selanjutnya, Allah membinasakan Yajuj dan Majuj dalam satu malam berkat doa Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Katsir dalam kitabnya berjudul Dahsyatnya Hari Kiamat memaparkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kemunculan Yajuj dan Majuj menjelang hari kiamat pada surat Al-Anbiya ayat 96-97 dan Al-Kahfi ayat 92-99. Ingin tahu kisah lengkap Yajuj dan Majuj? Kita sudah membahasnya tuntas di video sebelumnya yang berjudul Kisah Perjalanan Seorang Raja yang Agung, Raja Dzulkarnain. Silahkan ditonton. Insya Allah, banyak hikmah untuk kita semua. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah. Inilah akhir dari sebuah perjalanan panjang. Kisah yang mengguncangkan hati dan membuka mata kita terhadap hakikat fitnah terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Kita telah menelusuri jejaknya. Sejak cerita tentang menjelang kelahirannya, tanda-tanda awal kemunculannya, hingga masa ketika ia tumbuh dalam kegelapan. Diasuh oleh makhluk aneh bernama Jasasah. Dikurung di sebuah pulau misterius, menunggu waktu yang telah ditetapkan. Kita menyaksikan bagaimana Dajjal akhirnya bebas, mengguncang dunia dengan fitnah, tipu daya, dan kekuatan yang menyesatkan banyak manusia. Kita menyaksikan kedatangannya di masa kepemimpinan Imam Mahdi, hingga tiba momen paling agung dalam sejarah umat. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, menghentakkan bumi dengan cahaya kebenaran yang memecahkan seluruh kebatilan. Dan di medan pertemuan itu, fitnah terbesar mendapatkan akhir yang pasti. Nabi Isa alaihissalam, dengan izin Allah, mengejar dan membinasakan Dajjal di gerbang Lut, menghapus tuntas kegelapan yang selama ini mengguncang iman manusia. Dengan ini, selesailah kisah perjalanan Dajjal yang kita rangkai dari awal hingga akhir, sebagai pengingat bahwa fitnah akhir zaman nyata dan iman adalah benteng terakhir yang harus dijaga. Tetaplah bersama kami di Cahaya Hikmah Santrin Deso, tempat kisah penuh hikmah, ilmu yang menenangkan, dan cahaya yang menguatkan hati. Terima kasih telah mengikuti seluruh perjalanan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar cahaya dakwah ini terus menyinari lebih banyak jiwa. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah Dajjal dan meneguhkan iman hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.